Oke, berjumpa lagi dengan saya Servis TV LED M Nur. Perhatikan, saya kedatangan sebuah TV LED sub kerusakan berkedip-kedip. Jadi langsung saja kita reset. Caranya kita masukkan kabel listrik, terus kita tekan yaitu input dan power sambil kita melihat yaitu TV apakah bisa hidup. Nah, kita coba seperti ini ya, 1 atau 2 kali saja sudah cukup. Nah, listrik dimasukkan lagi dan input sama power itu kita tekan bersama-sama. Jika di sini tidak ngerespon atau tidak bisa hidup, langsung saja dibuka, kemungkinan di dalamnya ini ada kerusakan. Jadi tidak usah dipikir terlalu banyak, terlalu lama, langsung saja diproses dan dibuka. Nah, pertama kita cek yaitu bagian backlight. Biasa itu kerusakan itu ada di bagian backlight atau papan panel. Jadi mungkin tikonnya ada permasalahan atau backlightnya ini ada permasalahan. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah backlight ini bisa hidup. Sebab kerusakan sub itu biasa ada di antara dua, jadi sehingga terjadi datanya error. Jadi kita pelan-pelan saja. Nah, pada waktu kita cek ya seperti ini. Ya, kalau kita punya alat ya mudah untuk mengetahui kerusakan. Jadi ternyata memang backlightnya ini rusak. Saya perlihatkan di sini ada yaitu 2 batang backlight. Nah, di sini saya mau tes apakah backlight ini bisa hidup atau sudah mati. Nah, ternyata tidak bisa hidup. Nah, hidup tapi ada sebagian tidak menyala. Nah, ini perhatikan ada 2, jadi hanya hidup 3. Terus yang di sini ini ya hanya sebagian saja yang hidup. Berarti di sini memang kerusakan di bagian backlight sehingga TV ini datanya error. Nah, sebab nyalanya ini tidak sempurna, ada sebagian lampu itu yang mati sehingga TV ini bekerja tidak bisa hidup dengan sewajarnya sebab terganggu dengan adanya backlight yang bermasalah. Jadi langsung saja saya ganti seperti ini. Nah, saya ganti 2 lonjor, ini backlight baru, jadi langsung saja saya ganti. Perhatikan di sini ada yaitu tempat untuk kancing atau tempat untuk besi. Jadi kalau kita pasang harus berhati-hati sesuai dengan tempatnya, jangan sampai miring. Nah, sebab kalau kita miring atau tergeser sedikit saja bisa menjadikan TV konslet pada waktu kita tutup. Nah, sekarang saya mau tes yaitu backlight saya yang sudah saya pasang. Ini backlight baru lah, perhatikan. Nah, 1 lonjor nyala semua, terus yang di sini lah juga nyala semua. Jadi menandakan bahwa backlight yang sudah saya pasang sudah nyala. Nah, sekarang tinggal saya tutup. Kalau kita tutup seperti ini jangan sampai kasar. Jadi di sini ada backlight itu seperti plastik bulat-bulat itu memang betul-betul harus diteliti, jangan sampai ditekan terlalu kuat sebab nanti tutup backlight itu bisa copot. Nah, seperti ini satu persatu dengan kesabaran. Terus di situ diteliti satu persatu sebab backlight ini punya tutup. Jadi tujuannya supaya cahaya yang dikeluarkan oleh lampu LED itu bisa menyebar di dalam TV.
Oke, hampir selesai. Sudah tinggal setengah saja, tinggal penutupan terakhir, yaitu penutupan kaca panel. Kita pasang plastik seperti ini ya, jangan sampai terbalik. Harus dihitung tadi arahnya itu dari mana. Lah terus yang pertama masuk itu yang mana, jangan sampai terbalik. Sebab saya pernah menjumpai kedatangan sebuah TV itu plastiknya itu terbalik, sehingga gambarnya itu menjadi berpelangi. Nah, ini panel yang sudah saya copot. Nah, sekarang saya masukkan lagi. Kalau kita pasang kaca seperti ini ya harus berhati-hati, jangan sampai terlalu kasar. Tapi ini kaca kalau kita kasar biasa itu langsung pecah. Jadi harus betul-betul dengan kesabaran dan selalu fokus pada tepi-tepinya atau pinggir-pinggirnya itu, jangan sampai pada waktu kita tutup masih di atas, belum masuk ke tempatnya. Jadi panel ini sudah ada tempat dari tepi kanan kiri itu memang sudah difokuskan, ada printnya. Jadi kalau kita pasang ya harus betul-betul bersabar, jangan sampai terburu-buru. Yang penting hasilnya saja TV bisa hidup dan kita berikan kepada yang punya. Kalau kita memperbaiki TV seperti ini, kalau kita berhasil ya dapat bayaran, bisa digunakan untuk beli beras atau untuk beli minyak. Jadi kita banyak berilmu supaya ya tetap menjadi seorang servis yang baik, handal, pinter. Kalau di situ mau bertanya ya bisa tetap dengan pertanyaan yang bagus. Hampir selesai print untuk penutup panel, sekarang tinggal saya rapikan. Memang kalau kita pasang print ini ya jangan sampai ditekan terlalu keras, khawatir nanti ada kaca panel yang posisinya miring. Di sini sudah selesai, tinggal saya pasang mainboard, dan di sini nanti saya yaitu copot BIOSnya atau IC memorinya. Saya isi pakai komputer atau pakai laptop supaya lebih cepat, sebab ini datanya yang mungkin sudah rusak. Jadi saya pakai data yang ada di dalam komputer. Oke, pemasangan mainboard sudah selesai. Nah, kita teliti terlebih dahulu kanan kiri. Nanti dikhawatirkan panel ini bergeser. Jika sudah di agak aman, ini saya tes kembali apakah TV ini bisa hidup. Ternyata tidak bisa, jadi tetap berkedip-kedip. Langsung saja saya copot BIOSnya atau IC memori. Nah, ini nanti saya isi pakai laptop supaya lebih cepat, sebab biasa kalau kerusakan seperti ini itu datanya sudah error semua.
Jadi dengan cara kita isi pakai komputer itu lebih pas, lebih bagus, sehingga datanya bisa paten atau bisa tetap, sehingga TV ini bisa tahan lama. Jadi yang punya nanti ya bisa senang. Nah, ini IC memori sudah saya copot. Sekarang saya persiapkan laptop dulu. Jadi kita menggunakan alat seperti ini, yaitu kita bisa beli di toko online. Jadi alat untuk pengisian BIOS atau IC memori. Nah, setelah ini kita hapus terlebih dahulu data yang sudah ada di TV Sub, dan nanti kita ganti yang baru. Data yang sudah ada di TV Sub ini ya sudah rusak, jadi tidak bisa digunakan. Kita sebagai seorang servis harus punya alat untuk pengisian data, jadi supaya kita bisa cepat untuk mempercepat pekerjaan kita, sehingga TV kita yang menumpuk bisa cepat selesai. Jadi di sini saya cari dulu yaitu data sub. Nah, sudah saya lihat di sini memang data yang aslinya sudah error, jadi saya hapus terlebih dahulu. Nah, sudah keluar, jadi langsung saja saya cari yaitu pengisian data. Di sini ada berbagai yaitu data-data sub. Nah, setelah kita mempunyai simpanan data sub yang kita kerjakan, baru di sini nanti kita isi dengan cara diprogram ulang atau diisi ulang secara otomatis. Nah, seperti ini keadaan kita mengisi. Sampai di situ nanti terlihat verifikasi, jadi sudah diproses dengan sempurna, baru nanti kita masukkan ke mainboard lagi, kita pasang lagi BIOSnya supaya bisa selesai. Lah, sudah diverifikasi, sudah oke, sudah sempurna, jadi langsung saja saya pasang ke mainboard. Kita pasang IC ini ya harus berhati-hati, sebab di pinggir-pinggirnya itu ada komponen kecil-kecil. Biasa kalau kita solder, mungkin di situ terlalu menekan atau terlalu keras, sehingga komponen atau kakinya itu bisa lepas, bisa copot. Jadi harus betul-betul bersabar dan tenang. Sekarang saya coba, semoga saja TV ini bisa hidup dan menjadikan rezeki pada saya. Langsung saja saya beri antena, sebab saya tidak ragu-ragu kalau sudah saya isi pakai komputer, biasa itu langsung bisa hidup. Sebab saya sering memperbaiki TV sub kerusakan seperti ini.
Jadi perhatikan, nah sudah nyala merah. Sekarang saya coba, saya hidupkan pakai remote, semoga saja TV ini bisa hidup. Nah itu kelihatan, nah ini sudah keluar, jadi gambarnya sudah keluar dengan sempurna. Jadi tutorial pada hari ini semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian, terima kasih.